Bapak Raffi dan juga para kepala Ketua MKKS SMA dan SMK, serta Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir pada kesempatan ini. Kegiatan beasiswa India ini merupakan salah satu program yang sudah disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tujuan untuk meningkatkan pengembangan kompetensi para siswi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun tujuan kedepannya adalah bagaimana para siswa-siswi ini bisa menimba selain ilmu pengetahuan, bisa juga menimba budaya dan cara kerja dari masyarakat India sebagai salah satu negara yang populasi penduduknya terbanyak ketiga di dunia, kalau saya tidak salah. Dan ini menjadi salah satu langkah yang sangat bagus bagi kami sebagai pengawas, kepala sekolah, untuk mendapatkan gambaran seperti apa keadaan baik social culture maupun ekonomi di India. Pada kesempatan ini juga saya menyarankan kalau bisa perlu dihadirkan juga Kemendikbudristek, perwakilan dari Kemendikbudristek dalam hal ini Dikti, tentang memberikan gambaran kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga kami para pengawas tentang sekolah universitas yang bisa digunakan atau menjadi tempat yang bisa diambil oleh anak-anak sekolah kami. Jadi sehingga setelah mereka ke sana, apakah status sarjananya diterima, mereka kembali diterima di dalam negeri atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, karena bagi kami orang Belu itu, India itu, kalau Australia mungkin dekat, tapi India ini Asia Timur, Asia Selatan ya, saya tidak salah, jauh. Jadi kami mungkin dihadirkan juga Kedubes Indonesia, perwakilan dari Kedubes Indonesia untuk India untuk memberikan gambaran tentang keadaan di sana bagi orang tua kami sebagai penyokong agar keamanan status mereka di sana seperti apa. Itu hal-hal yang mungkin bagi kami masyarakat Belu khususnya itu hal yang sangat urgen kalau kami mau mengirimkan anak-anak kami keluar. Jadi kalau ke Australia itu kami telinga sudah biasa karena banyak orang Belu yang di sana. Tapi kalau di India itu agak sedikit canggung karena di sana seperti apa, kami harus bagaimana, kalau ada apa-apa kami harus bagaimana. Itu mungkin dua hal yang saya sarankan pada kesempatan ini. Perlu melibatkan Kemendikbudristek soal status sarjananya itu apa diterima setelah pulang ke Indonesia, diterima atau tidak, dan juga keamanan dari Kedubes Indonesia untuk India soal status mereka. Itu saja dari saya. Terima kasih karena sudah bisa menghadirkan, Bapak Raffi sudah bisa mengumpulkan kami dalam sebuah lingkungan yang baru, suasana yang baru, yang berkecampur dengan dunia India. Terima kasih, saya kembalikan. Ya. Terima kasih banyak Ibu Florina dan salam kenal ya Bu. Maaf walaupun lewat online Bu, tapi ini masih ada kesempatan. Ya Bu, untuk informasi Bu, ini kan saat tadi yang Ibu disampaikan Bu, ini semua informasi ada di dalam presentasinya Bu, dan mungkin izin Bu sebelum itu saya cuma mau disampaikan ijazah dari pendidikan India Bu bisa disertakan di Indonesia Bu, karena saat ini sudah ada lebih dari 2.000-an lebih siswa-siswi dari Indonesia sudah belajar di India, sudah ditamat dan ijazah mereka sudah bisa disertakan Bu. Itu kan dari Dikti Indonesia karena sudah ada kerjasama antara negara India sama negara Indonesia Bu. Ini untuk informasi pertama. Yang kedua Bu,
memang Bu yang Australia lebih dekat ya Bu kalau kita bilangin ke NTT ya, tapi juga Bu, maaf izin mau sampaikan Bu, dan Australia kan lumayan mahal ya Bu. Eh, karena kalau kita mau bilang tentang pendidikan, biaya hidup, biaya kuliah lumayan mahal, dan maaf kalau saya bisa dibilangin, karena kita sudah dibandingin, Australia salah satu negara yang termahal di dunia, Bu. Ya, kalau bandingin sama Amerika juga, kalau kita banding sama Inggris, Jerman, Australia termahal. Tapi, Bu, untuk informasi untuk India, Bu, biaya hidup, biaya kuliah di India, kalau saya bilangin hampir sama dengan Indonesia atau mungkin bisa lebih terjangkau. Karena biasanya cuman kelas menengah dan di atas selalu mereka pikir mereka yang mampu pergi ke luar negeri. Kelas menengah dan di bawah selalu pikir mereka kurang mampu. Jadi India adalah salah satu negara yang di mana yang itu kan bisa dikatakan adalah pendidikan untuk semuanya. Cuman tadi pertanyaan tentang dari Ibu adalah kan tentang amanan. Ya pasti karena kita maaf ya Bu, di Indonesia kan konsumsi banyak social media, dan kita dapat dari sosmed kita dapat banyak informasi seperti India negara kotor, mungkin miskin, mungkin kurang aman, bahaya, dan mungkin ada sistem kasta. Karena ini adalah video-video yang biasa kita dapat ya Bu di sosmednya. Tapi hari ini seperti tadi disampaikan, kita semua informasi ini Ibu Florina dan Bapak Ibu, kita mau disampaikan, kita mau dijelaskan apakah itu benar atau tidak. Jadi Bapak Ibu bisa dilihatkan, dan saya yakin Bapak Ibu bisa pasti kaget keluhan dan dengar, oh kok kenapa sih untuk India kita dapat banyak informasi negatif? Kenapa nggak ada banyak hal positif sebenarnya kita nggak dapat di sosmed? Alasannya kenapa? Jadi itu juga kita dijelaskan. Ya, jadi untuk itu Bu, Ibu Florina, kita sekali lagi mau ucapkan terima kasih banyak Bu untuk kesempatan ini. Jadi di mana kita bisa disampaikan banyak informasi, di mana India sebenarnya sama seperti di Indonesia, negaranya luas sekali, ada banyak hal kesempatan yang baik. Ya, cuman mungkin informasi-informasi dari sosmed yang kita dapat yang tidak benar, apakah itu benar atau tidak, kita juga bisa dijelaskan. Mungkin itu Bu mau disampaikan.